Waalaikumsalam Pak Haris. Ini Pak Arif, ada hal yang saya mau ceritakan ini, mau curhat lah sedikit tentang pembelajaran hari ini mungkin. Oke. Oh, apa yang ingin diceritakan Pak? Begini Pak, saya mau cerita terkait pembelajaran hari ini. Saya merasa sedikit bingung sekali Pak, mengenai anak kelas 7 ini, yang baru masuk ini maksud saya. Oh, memang apa yang membuat Bapak bingung? Nah, saat pembelajaran pertama di kelas 7 tadi, kebetulan saya kan baru pertama ngajar di kelas 7 ini Pak. Ya. Tadi anak-anak siswa baru ini kok sepertinya tidak bersemangat belajar ya Pak ya. Mereka ada yang diam saja ketika ditanya, kemudian mereka juga enggan untuk mengerjakan tugas, dan tidak fokus, lebih banyak bermainnya. Ini tidak seperti anak kelas 9 yang sudah beberapa tahun saya mengajar di kelas 9, mereka lebih fokus dari yang kelas 7. Ini membuat saya sedikit bingung, Pak. Oh, Pak ya. Berarti bingung ini karena kelas 7 ini baru masuk Pak ya. Memang kan dari kelas 6 naik ke kelas 7. Nah, saat belajar mereka kan ada yang diam, ketika bertanya mereka diam, ada juga yang enggan untuk mengerjakan tugas. Begitu Pak ya? Iya Pak, saya jadi bingung betul dengan kondisi tersebut Pak Arif. Berarti menurut Pak Haris ini, hal apa yang membuat anak-anak itu berlaku seperti itu Pak? Nah, menurut saya sih mungkin karena mereka masih membawa gaya belajarnya saat di SD Pak. Karena usia mereka kan masih pada fase transisi. Atau mungkin juga karena saya belum melakukan pendekatan secara mendalam ya Pak ya terhadap siswa tersebut. Dan saya belum membuat kesepakatan sih Pak, kesepakatan belajar belum saya buat, ujuk-ujuk saya sudah mulai pembelajaran saat itu. Atau bisa juga karena metode yang saya gunakan mungkin yang kurang tepat Pak, saya agak bingung dan ragu sih tentang hal tersebut, bagaimana Pak kira-kira? Oh ya, berarti yang saya tangkap di sini Pak, dalam penyampaian Bapak tadi itu Bapak masih ragu dan bingung harus bagaimana, harus mengajar bagaimana. Nah terus agar nanti di kelas 7 ini mereka semangat mau belajar, mengerjakan tugas yang diberikan dan juga lebih fokus. Begitu Pak ya? Apa betul? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Bingung sekali saya ini, memang seperti itulah kondisinya mungkin Pak, kira-kira. Jadi dari hal seperti itu, apa yang mungkin dapat mungkin Bapak lakukan nanti Pak? Atau yang dapat nanti Bapak perbuat untuk anak-anak kelas 7 khusus di kelas Bapak ini Pak? Ya, mungkin menurut saya ada beberapa hal mungkin yang saya harus lakukan, karena saya baru mengajar di kelas 7 agak sedikit bingung, tapi mungkin beberapa hal ini saya rasa ada di dalam pikiran saya. Yang pertama yang saya lakukan mungkin saya harus bersama-sama anak ini membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kita ketahui ada yang memang saya lewatkan begitu tadi di pembuatan kesepakatan kelasnya. Kemudian mungkin saya akan berusaha mendalami gaya belajar mereka. Walaupun sebenarnya tadi kan sudah dilakukan pengidentifikasian gaya belajar dengan aplikasi Aku Pintar itu, maka mungkin mereka yang menjawab kemarin itu tidak terlalu mengindahkan atau hanya melihat jawaban temannya sehingga kurang efektif mungkin dengan seperti itu Pak. Saya akan mencoba mendalami gaya belajarnya secara akurat mungkin sehingga data yang saya dapatkan bisa valid. Sehingga saya juga bisa akan membelajarkan anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga,
Mungkin saya akan berusaha menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Ya tentunya walaupun di kelas 9 kita gunakan metode yang bervariasi juga, tapi mungkin di sini akan saya beberapa permainan dengan anak-anak SD, karena saya rasa anak-anak ini masih terbawa sifat di SD-nya, Pak. Iya betul betul. Iya betul. Berarti menurut apa namanya, dari ketiga cara yang sudah Bapak ingin Bapak lakukan, ada kesepakatan kelas, mendalami gaya belajar anak peserta didiknya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, selain itu, adakah cara lain yang dapat membuat peserta didik itu lebih aktif, yang mungkin nanti selain dari itu yang Bapak bisa terapkan nanti di kelas, selain dari tiga itu? Ada nggak cara lain? Ya, mungkin saya apa ya kira-kira? Mungkin saya nanti mencoba melihat pembelajaran di YouTube yang dilakukan oleh orang-orang guru-guru lain seperti itu. Mungkin saya bisa jadikan referensi video-video pembelajaran atau proses pembelajaran di anak kelas 7 mungkin khususnya. Nanti yang bisa saya contoh kan pembelajaran di kelas 7 ini. Betul. Berarti saya rasa di sini hal itu sudah membantu Bapak sehingga nanti Bapak bisa lebih fokus dan percaya diri dalam membimbing peserta didiknya, Pak ya. Iya, sekarang ya mungkin seperti itu, Pak. Sekarang setelah itu saya sedikit juga dengan apa yang Bapak ini mengingatkan saya mungkin tentang hal kurang dari diri saya. Mungkin saya sedikit lega ya terkait apa yang harus saya lakukan. Oke, berarti dalam waktu dekat ini langkah awal apa yang bisa Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Nah, mungkin saya akan persiapkan beberapa cara nanti untuk mendekati anak-anak itu. Kemudian berusaha mendekati mereka apa maunya belajar. Kemudian nanti saya akan memanfaatkan mungkin fasilitas yang ada di sekolah untuk menonton video pembelajaran yang ada di YouTube itu, Pak. Karena di sekolah kan ada fasilitas yang disiapkan berupa WiFi dan perangkat komputer di sana. Mungkin itu. Oke, bagus sekali, Pak. Terus kapan bisa nanti akan bisa dilakukan, Pak? Ya mungkin secepatnya. Insya Allah mulai besok saya akan mencoba mengawali dengan mungkin membentuk kesepakatan kelas bersama anak-anak itu, kemudian mencoba berbicara lebih dalam lagi bersama mereka, kemudian ya seperti yang tadi menonton video pembelajaran di YouTube agar bisa saya terapkan di pembelajaran saya kemudian. Tentunya saya berharap saya ini tidak lagi seperti itu. Saya ingin mereka jadi fokus, kemudian tugasnya selesai, dan saya insya Allah akan meningkatkan diri. Oke, berarti keputusan Bapak yang lakukan ini saya sangat mengapresiasi usaha Bapak. Bapak ini sangat bersemangat sekali karena memang ketika pendidiknya semangat, maka anak didiknya juga ikut semangat, Pak. Ya, mudah-mudahan lah, Pak. Tentunya
kami berusaha untuk Iya, iya, tetap iya. semangat, Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas sumbangsi Bapak yang menyemangati, kemudian memberikan saya gambaran apa yang harus saya lakukan, sehingga bisa nanti anak-anak ini menjadi ya fokus dalam belajar mungkin sebagaimana yang kita harapkan. Tentunya kita berharap hasil belajar meningkat dari proses yang baik seperti itu. Karena proses pembelajaran itu menurut saya sendiri hal yang paling utama, walaupun hasil pembelajaran juga tidak bisa dikesampingkan. Karena saya beranggapan proses yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Mungkin itu Pak dari saya. Terima Oke. kasih Pak atas dialog untuk hari ini. Mungkin lain kali kiranya saya ada masalah lagi, boleh nggak saya berbincang atau meminta saran dari Bapak? Iya Pak, tidak masalah Pak, sama-sama Pak. Jadi ketika nanti ada sesuatu hal yang mungkin yang perlu dibicarakan, saya siap Pak. Kita sering saja Pak. Semoga nanti kita dapat mencari suatu solusinya, menemukan solusi yang tepat untuk hal-hal yang kita dijadikan sebuah masalah itu Pak. Ya sama-sama Pak ya, selalu semangat. Baik Pak, baik. Saya pamit dulu Pak ya. Mau ini ada Iya siap, masuk siap, kelas. siap. Kebetulan sekarang di kelas B ini. Iya, iya. Mari Oke. Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sudah.